PPT saya ini hanya menggunakan buku Masterton ya. Jadi saya tidak menggunakan referensi yang lain ya. Dari kata-katanya, dari gambarnya ya. Ini saya kalau gambarnya ya saya print screen gitu ya. Kata-katanya saya terjemahkan. Nah, ini kepotong. Nah, ini enggak. Ya, ini email saya. Jadi ada dua, email UB sama yang single biasa. Kemudian ini ada website saya. Ya, tapi PPT ini belum sempat saya upload di website saya. Kemudian ada YouTube saya. Semua rekaman kuliah ya, baik rekaman kuliah yang menerangkan tentang teori-teori maupun rekaman kuliah yang menerangkan atau membahas soal-soal itu saya upload semuanya di YouTube ya. Untuk kelas C ya yang hari Senin sama kelas B yang kemarin siang itu YouTube-nya sudah saya upload ya. Ya, saya upload di rekaman kuliahnya sudah saya upload di YouTube saya. Nah, ini kemudian yang paling bawah ini buat hiburan saja ya. Ya. Ya, tapi insya Allah ini ya manfaatnya ya, karena kadang isinya itu ini ya ada faedahnya. Ya, baik. Sebelum ke topik pembahasan, ya ini kan termokimia. Termokimia dan rata-rata bab-bab tentang kimia teknik itu sudah pernah didapat ketika SMA ya. Jadi saya tidak mulai dari nol ya, tidak mulai dari detail sekali gitu enggak ya, tapi lebih pada mengingat kembali ya. Kalau yang dulu ya sudah lupa ya, sekarang ingat kembali ya. Mungkin teorinya saya enggak terlalu detail, cuma saya sampaikan yang penting-penting saja. Kita banyak latihan ke soal ya. Ya, khusus kimia teknik ya. Kalau saya mengajar misalkan operasi teknik kimia 3 gitu kan ya belum pernah dapat, itu mungkin beda treatmentnya. Ya, saya rasa kalau yang kalian pernah ikut SBMPTN ya itu pasti sudah sangat familiar ya dengan termokimia meskipun sudah sekian bulan vakum ya. Tapi kan ya nggak vakum-vakum amat sih kan, sudah masuk 2 bulanan kan ya. Ya, topik pembahasan kita hari ini itu adalah satu, prinsip aliran panas, kedua, pengukuran aliran panas menggunakan metode kalorimetri. Kalorimetri itu metodenya, kemudian ada entalpi, keempat ada persamaan termokimia, kelima entalpi pembentukan atau HF, keenam entalpi ikatan, yang ketujuh adalah hukum pertama termodinamika. Hukum pertama aja ya. Kalau hukum kedua termodinamika itu yang nanti dibahas di mata kuliah khusus termodinamika. Ya. Apabila terlintas di pikiran tentang panas, ya, yang kita pikirkan itu kemungkinan ada 3 pertanyaan ini. Apakah panas itu? Bagaimana kita mengukur panas? Apa hubungan antara panas dan materi pada tingkat molekuler? Yang pertama, panas. Panas itu kan bagian dari energi. Energi adalah kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Ya, ini definisinya anak SMP ya. Enggak apa-apa di buku memang ditulis kayak gitu, saya translate aja ya. Sedangkan panas adalah jenis energi tertentu. Jenis energi tertentu itu, ya energi itu ada banyak ya, ada energi listrik ya, kemudian ada energi panas salah satunya dan sebagainya. Kemudian
panas itu mengalir dari objek yang lebih panas ke objek yang lebih dingin. Ini konsepnya. Jadi nggak ada ceritanya itu panas mengalir dari dingin atau dari suhu yang rendah ke suhu yang tinggi, nggak ada. Itu nanti melawan hukum alam. Contohnya, ini ada campuran antara air mendidih dengan es. Ketika air mendidih dengan es dicampurkan, maka suhu es meningkat setelah dia mencair. Setelah mencair ya, karena kalau es menjadi air, ya, ketika dia meleleh, ya, ketika dia melting, ya, maka dia terjadi kalor laten. Ya. Ketika air sudah fasanya air tapi suhunya meningkat, maka dia terjadi kalor sensibel. Kalor laten, kalor sensibel itu definisi detailnya seperti apa itu nanti yang akan dibahas di semester 2 ya. AF kimia fisika. Ada praktikumnya juga. Kemudian yang air gimana? Yang air mendidih. Ya, yang air mendidih suhu airnya jadi turun. Nah, ini contohnya. Ya, ini saya crop dari Masterton saja. Ini ada kompor, di atasnya diletakkan beaker glass yang berisi air. Ketika kompor di-on-kan, maka dia suhu airnya itu naik dari 50 ke 80. Ya, ini naiknya karena dia ada transfer panas dari kompor ke beaker glass ke air. Kemudian ini ada sistem, ada lingkungan. Sistemnya itu yang mana? Sistem adalah zatnya, dalam hal ini adalah air. Kalau kompor sama kemudian kalau dia bisa menjadi 50. Loh, kok bisa? Ya, kalornya lepas ke udara sekitar. Ya, ini bukti bahwa panas itu mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, ini apabila menyangkut reaksi kimia, ketika kita mempelajari reaksi kimia, kita menganggap sistem sebagai reaktan dan produk. Ya. Jadi reaktan dan produknya sistemnya. Lingkungan adalah bejana, ya, bisa gelas kimia, tabung reaksi, labu, ya. Tempat reaksi berlangsung ditambah udara atau bahan lain yang bersentuhan termal dengan sistem reaksi. Nah, ini saya skip saja. Ya. Nah, arah dan tanda aliran panas. Ya. Panas diberi simbol Q. Ya. Q positif bila panas mengalir ke sistem dari lingkungan. Ya. Ke sistem dari lingkungan, berarti kan dia masuk ke dalam sistem. Ya. Kalau dia masuk ke dalam sistem, maka dia Q-nya positif. Jadi yang dijadikan acuan itu adalah sistemnya. Q negatif bila panas mengalir dari sistem ke lingkungan. Dari sistem ke lingkungan itu kan melepaskan, ya. Jadi sistem melepaskan kalor. Maka Q-nya bernilai negatif. Nah, proses itu ada dua, ya, yaitu proses endotermik dan eksotermik. Ya. Untuk proses endotermik, maka Q-nya positif, ya. Karena proses endotermik, itu kan artinya dia masuk, ya. Berarti ada energi, dalam hal ini itu panas, yang masuk ke sistem. Kalau eksotermik,
Ya, exo, X kan keluar. Ya, berarti ada energi yang keluar, ya, keluar dari sistem ke lingkungan. Karena dia keluar, maka dia tandanya negatif. Contohnya ini, ya. Yang sebelah kiri ini adalah endotermik. Ya, ini ada sistem, kemudian ada panah merah masuk, ya, endotermik. Contohnya ini adalah ada es yang mencair. Es, ya, dia untuk mencair itu diperlukan kalor. Berarti dia harus menyerap energi agar dia bisa mencair. Kalau yang sebelah kanan ini adalah eksotermik. Contohnya adalah proses pembakaran. Proses pembakaran itu menyebabkan lingkungan di sekitar suhunya naik. Karena dilepaskan energi dari sistem ke lingkungan. Dalam hal ini panas. Ini satuannya, yang saya rasa kita sudah sangat familiar ya dengan ini. Nah, kita ke persamaan kalorimetri. Persamaan kalorimetri itu yang sering muncul itu ada dua persamaan. I sama dengan C besar kalikan delta T dan I sama dengan M kali C kecil kalikan delta T. Ya. Delta T itu ya T akhir dikurangi T awal. Nah, C besar sama C kecil ini bedanya apa? Ini berbeda ya. Kalau C besar itu tidak ada per gramnya. Jadi satuannya Joule per derajat Celcius. Kalau C kecil ya itu ada satuan per gramnya. Misalkan Joule per gram derajat Celcius. Ya. Bedanya di situ saja. Maka dari itu, ya, kalau C besar ini rumusnya tidak ada masanya. Kalau yang C kecil ini rumusnya berpasangan dengan massa. C sendiri itu merupakan panas spesifik. Ya namanya saja spesifik. Ya pasti dia spesifik untuk komponen tertentu. Ya. Dengan kata lain, tiap komponen ini memiliki panas spesifik yang berbeda-beda. Ya. Ini ada Br, ya, ada Cl2, ada C2H5OH, dan sebagainya. Kemudian ini adalah nilai C-nya. Nah, yang perlu diperhatikan juga itu adalah fasa. Ya. Jadi, misalkan gini, fasa atau wujud. Ya. Ini sama-sama H2O, ya, sama-sama H2O, tapi dia berbeda fasanya. Yang satu gas, yang satu liquid. Ya. Maka dia panas spesifiknya juga berbeda. Yang gas itu panasnya 1,87 Joule per gram derajat Celcius, ini C kecil. Ya. Yang H2O liquid, dia panas spesifiknya 4,18. Ya, berbeda ya. Komponennya sama tapi fasanya berbeda, ya berbeda panas spesifiknya. Uap air sama air, ya panas spesifiknya berbeda. Atau bisa diartikan panas spesifik itu ini ya. Jadi dia kayak atau mewakili kemampuan suatu bahan untuk menyimpan dan mentransfer ya, dan meneruskan suatu energi per satuan massa dan suhunya. Nah, kita ke kalorimetri. Ya. Kalau kalorimetri itu adalah metodenya, alatnya namanya kalorimeter. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur aliran panas suatu reaksi. Nah,
kalorimeter itu ada dua. Ya. Yang pertama kalorimeter cangkir dan kalorimeter bom. Ya. Kalau yang kalorimeter cangkir, ya, rumusnya Q reaksi sama dengan min, ya, M water kalikan 4,18 ini panas spesifiknya atau CP-nya untuk water, ya, untuk air. Ya. Kalikan delta T. Ya. Tuh, ini kok ada minusnya, ya, ada minusnya karena dia prinsipnya itu berdasarkan reaksi eksotermik, ya. Jadi panas yang berubah, ya, dia diukur oleh termometer, ya. Jadi bentuknya ada seperti cangkir kayak gini, kemudian ada lubangnya, dimasukkan termometer. Makanya panas yang terukur ini ada tandanya minus, ya. Jadi tidak serta merta muncul kayak gini, enggak, ya, ada alasannya. Ya, lebih detailnya nanti kita pada latihan soalnya. Kemudian kalorimeter bom ini bentuknya kayak gini. Sampelnya yang akan dianalisa itu diletakkan pada daerah yang menyala, ya, kayak api. Biasanya dia itu sampelnya dibakar, ya. Makanya kalau kalorimeter kita menguji suatu bahan, maka bahan itu akan rusak, ya. Bahan itu akan rusak karena dia dibakar di dalam kalorimeter bom. Kemudian dari kalorimeter bom, ya, panas yang keluar dia ditangkap oleh air di sekitarnya. Ya, berarti ada panas kalorimeter dan panas air. Maka persamaannya menjadi seperti ini. Q reaksi sama dengan min Q kalorimeter plus Q H2O. Dijabarkan lagi, Q kalorimeter sama dengan C besar kalorimeter kalikan delta T, airnya sama dengan MCP delta T. Persamaannya beda, ya, antara kalorimeter cangkir yang kayak gini dengan yang kalorimeter bom. Nah, jadi kalau ada soal dilihat dulu, ya, dia kalorimeter cangkir atau bom, ya, persamaannya beda. Kita lanjut ke entalpi. Entalpi itu simbolnya adalah H. Kalau perbedaan entalpi itu adalah delta H, atau perubahan entalpi itu delta H. Entalpi, ya, itu ada yang endotermik dan ada yang eksotermik. Untuk yang endotermik, maka delta H sama lebih dari 0 atau delta H-nya positif. Kalau yang eksotermik, delta H-nya negatif. Ini bukan hafalan, ya, tapi konsep. Ya, dari bahasanya saja, endo, ya, endo itu masuk, energinya masuk, berarti sistemnya ketambahan energi. Karena dia ketambahan energi, maka delta H-nya positif. Kalau yang eksotermik, ya, ekso berarti keluar, ada energi yang keluar, ya, berarti sistemnya dia kehilangan energi. Karena dia kehilangan energi, maka delta H-nya jadi negatif atau kurang dari 0. Kalau digambar gini, ya, yang ini eksotermik, ya, yang kanan ini adalah endotermik. Karena eksotermik itu delta H-nya negatif, maka dia turun. Ya. Kemudian yang endotermik karena dia delta H-nya positif, maka dia naik panahnya. Kemudian persamaan termokimia, ini nggak saya jelaskan terlalu detail, ya, saya rasa sudah pernah dapat di SMA. Yang wajib ditulis dalam persamaan termokimia, itu yang pertama adalah reaksinya lengkap dengan fasanya. Nah, jadi ada
zatnya apa, ya, fasanya apa, fasanya ini wajib ditulis atau wujudnya wajib ditulis. Misalkan NH4NO3 solid sama liquid, ya nanti berbeda, ya CP-nya berbeda, nanti dampaknya pada delta H-nya juga berbeda. Jadi wajib ditulis ini fasanya. Ya. Kemudian setara atau tidak. Ya ini kebetulan saja koefisiennya sama dengan 1 untuk semua zat. Ya. Kemudian ini ya delta H sama dengan plus 28,1 kilojoule. Berarti dia kalau plus endotermik. Ya ini bisa dibaca sendiri nanti. Tapi intinya ya dalam hukum Hess, ya, dalam hukum Hess itu kalau misalkan ada reaksi ya, termokimia, kalau reaksinya dibalik maka delta H-nya berubah tanda juga. Reaksinya dibalik, ya, berarti delta H-nya yang tadinya plus jadi minus, yang tadinya minus jadi plus. Kemudian kalau dia koefisiennya dikalikan 2, ya misalkan untuk penyetaraan, maka delta H-nya juga dikalikan 2. Kalau misalkan dibagi 3, ya berarti delta H-nya dibagi 3. Secara umum seperti itu. Hukum Hess sendiri, ya. Ini contohnya, ini ada A ke B, ya. A ini mau ke B, ya. Ada yang langsung, ada yang dia menjadi C dulu baru menjadi B, ada yang A menjadi D dulu, menjadi E dulu baru menjadi B, ya. Nah, istilahnya ini ada yang lewat jalan lurus ya langsung, ada yang jalannya bulat dulu, ya, jadi zat intermediat. Zat intermediat itu zat yang terbentuk sementara, tetapi di akhirnya dia akan berubah menjadi produk, ya. Itu namanya zat intermediat. Jadi ya sementara. Ya ini seperti hidupnya orang ya kalau saya melihat hukum Hess ini. Orang lahir ya akan mati ya. Orang lahir ya kemudian umurnya pendek ya. Orang lahir umurnya sangat panjang baru mati. Ya. Kira-kira kayak gitu ya. Ya, sehingga kalau delta H ya, delta H1 sama dengan delta H2 plus delta H3, ini kan 1, delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Sama dengan delta H4 ditambah delta H5 ditambah delta H6. Ya, dilihat saja ya panahnya itu. Kemudian ada entalpi perubahan fase. Untuk proses endotermik, ya, misalkan ini peleburan penguapan, ya, peleburan itu ini apa namanya mencair itu termasuk peleburan, jadi dia pencairan. Kalau eksotermik ini contohnya ada pembekuan, ya, dan kondensasi. Ya. Kondensasi itu pengembunan, ya, jadi embun itu kondensasi. Di tabel Masterton, ya ini ada tabel delta H, ya. Ini ada zatnya, ada rumus kimianya, MP itu singkatan dari melting point, ya. M-nya melting, ya berarti dia mencair, ya melting, atau dia melebur, ya. Kemudian ada delta H fus, ya. Delta H fus itu artinya delta H untuk meleburnya atau untuk mencairnya.
melebur itu mencair ya. Makanya kalau ini ya, kita sering mendengar kata peleburan baja, berarti dia bajanya didaur ulang ya, dicairkan terlebih dahulu. Peleburan itu identik dengan mencairkan suatu benda. Ya, ini suhunya ya, derajat Celcius, ini delta H-nya. Kalau BP ya, BP itu boiling point ya. BP itu bukan Black Panther ya, bukan ya. BP itu boiling point. Berarti dia suhu didih ya, boiling itu kan didih. Titik didihnya kalau delta H vapor, ya, vapor itu berarti uap. Berarti dia delta H untuk proses penguapan. Nah, ini ada. Kita ke entalpi pembentukan. Entalpi pembentukan itu simbolnya adalah delta standar ya, ada nolnya kecil ya di atas. Ini menunjukkan dia standar. F. Ya. Standar ini maksudnya apa? Ya standar itu dia berada pada kondisi yang standar. Tekanannya sekitar 1 atm. Kemudian suhunya ya sekitar suhu ruangan, dalam hal ini misalkan 25 derajat Celcius. F itu singkatan dari formation. Ya. Formation itu kan pembentukan. Ya. Jadi delta HF adalah entalpi pembentukan. Ya. Ada nolnya kecil, dia menunjukkan kondisi standar. Nah ini contohnya. Ini ada tabel 8.3 di buku Masterton. Ini adalah delta HF semua. Nilainya hampir semuanya positif, kecuali untuk beberapa zat. Contohnya C2H2. C2 dan C2H2 itu asetilen ya. Asetilen itu gas karbit yang digunakan untuk ngelas, ya, ngelas pagar, ngelas ya sembarang kalir ya, logam-logaman itu. C22 ini pengecualian dan beberapa zat lain. Tapi kalau misalkan disebutkan zat X yang nggak tahu, maka otomatis delta HF itu nilainya negatif. Karena biasanya pembentukan itu kan pasti dia menyebabkan lingkungan di sekitarnya jadi panas. Kemudian ada kation. Kation itu ion positif. Ini adalah data delta HF-nya. Ada anion. Anion adalah ion negatif. Ini data delta HF-nya. Nah, ternyata ada yang anomali juga ini ya. Ini sulfur ya. Dua menitnya aku kemudian perhitungan delta H ya dari delta HF ya, rumusnya itu ini ya. Delta H reaksi ya, sama dengan ini ada sigmanya, berarti jumlah ya, sigma delta HF produk min sigma delta HF reaktan. Jadi produk dikurangi reaktan ya, rumusnya gitu. Mungkin kalian masih ingat ya, kebalikan rumusnya delta H reaksi dari delta HF itu adalah delta H ikatan. Delta H ikatan rumusnya, ya ini ikatan. Sigma delta H ikatan pada reaktan dikurangi sigma delta H ikatan pada produk. Ya, jadi kebalikannya. Nah, jangan sampai ketukar ya rumusnya. Oh ya, kalau misalkan di soal ya, di soal itu tidak disebutkan untuk unsur bebas ya. Unsur bebas itu contohnya nitrogen, oksigen, ya. Kemudian H2 ya, unsur bebas. Maksudnya dia bergerak bebas di udara itu
delta hanya dianggap 0. Misalkan ada pembakaran arang, ya, C ditambah O2, ya, menghasilkan CO2. C ada delta H-nya, CO2 ada delta H-nya. O2-nya, ya, karena dia diatomik, ya, dan unsur bebas dia, maka delta H-nya dianggap 0. Ya, sambil kita mengingat-ingat lagi materi ketika SMA. Makanya saya nggak terlalu detail, saya sampaikan intinya kita lebih ke mengingat. Oh ya, untuk entalpi ikatan nilainya selalu positif, ya, entalpi ikatan. Jadi tiap zat itu punya entalpi ikatan. Nah ini entalpi ikatan, delta H-nya selalu positif. Tapi untuk totalnya ya melihat lagi ya, kan dikurangi produknya dia positif atau negatif. Kemudian kita ke hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika, ya, yang pertama didefinisikan dari delta E sistem sama dengan min delta E surrounding. Ya. Atau kalau mungkin kalian pernah dengar asas Black, ya. Itu kan energi yang dilepaskan sama dengan energi yang diterima, ya, gitu kan ya. Nah, berarti kalau dirujuk ke hukum 1 atau hukum pertama termodinamika, maka delta E sama dengan Q plus W, di mana delta E itu merupakan perubahan energi dari sistemnya. Atau mungkin di buku lain, ya, itu menyebutnya dengan delta U. Jadi perubahan energi yang ada di dalam sistem. Cuma di masterplan ini nulisnya bukan delta U tapi delta E. Delta E sama dengan Q. Q itu kalor, W itu kerja. W itu singkatan dari work, ya, kerja. Ini hal yang penting. Q dan W bernilai positif ketika panas atau pekerjaan memasuki sistem dari lingkungan sekitar. Jadi kalau dia masuk ke sistem nilainya positif, kebalikannya Q dan W bernilai negatif, ya, ketika panas atau kerja meninggalkan sistem untuk lingkungan sekitar. Ya. Jadi Q dan W-nya dia keluar sistem, ya, maka dia nilainya negatif. Nah, contohnya ini pada gambar ini, ini ada sistem, nah, yang di dalam kotak, di luar kotak ini adalah lingkungan, ya, surrounding itu lingkungan. Apabila masuk, ya, heat masuk positif, work masuk positif. Heat keluar negatif, work keluar negatif. Ini saya skip, ya, saya skip. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Nah, ini terakhir, ya, hubungan antara delta H dan delta E. Rumus yang sering keluar itu adalah ini, ya. H sama dengan E plus PV. Kalau ada deltanya dimasukkan, jadi delta H sama dengan delta E plus E kalikan delta V. Delta H itu entalpi, E itu adalah energi di dalam sistemnya. Kalau ada deltanya ya berarti dia perubahan energi di dalam sistemnya. P itu tekanan, V itu adalah volume. Delta V perubahan volume. Nah, karena dia gas, apabila dia dimasukkan ke persamaan gas ideal, PV sama dengan nRT. Ya, jadi persamaan yang di bawahnya ini. Oke.
delta NG RT. NG itu mol gas. Karena atasnya itu ada deltanya, ya deltanya dimasukkan, ngikut ya deltanya. Nah, ini sama dengan yang halaman di depan, ya cuma beda bahasa saja. Terima kasih. Ya, ini kata-katanya yang di bawah itu ada temanmu yang bilang, Pak, saya bacanya sama apa? Sama nyanyi. Kau terindah kan selalu terindah. Kamu pasti bisa untuk belajar gimtek. Katanya sama nyanyi dia.